boleh diceritain nggak Mas Heru dari mulai awalnya Mas Heru merintis si bakso Malang ini, Bakmal Heru? Boleh Mas Heru? Oke. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Oke guys, kali ini saya sedang berada di Explore Media dan teman-teman di sini ingin wawancara singkat lah tentang apa UMKM kurang lebih kayak gitu guys. Jadi sebelum saya lanjut, seperti apa keseruannya nanti kita ngobrol-ngobrol singkat kurang lebih. Biasa buat kalian di luar sana yang belum subscribe, silakan kalian subscribe, komen, share menurut kalian bermanfaat. Seperti apa nanti ya, jangan lupa ikutin terus ya. Oke. Nah, Mas Heru, selamat datang di Explore Media. Sapa dulu sobat Explore-nya. Halo sahabat Explore Media dan juga sahabat Heru Bakmal. Kebetulan Mas Heru juga sedang rajin-rajinnya bikin vlog. Jadi nanti bisa diintip ya vlognya ya. Gitu. Mas Heru di sini. Teman-teman di luar sana banyak anak-anak muda yang mungkin pengen usaha, tapi dia nggak tahu bagaimana cara untuk memulainya. Nah, boleh diceritain nggak Mas Heru dari mulai awalnya Mas Heru merintis si bakso Malang ini, Bakmal Heru? Boleh Mas Heru? Oke. Tepatnya sih kurang lebih tahun 2000 saya merintis bakso Malang. Tapi di tahun 2000 saya ikut orang dulu, kurang lebih 4 tahun setengah. Jadi selama 4 tahun setengah saya mengabdi sama bos saya yang dulu gitu. Jadi sedikit demi sedikit saya ngambil tuh ilmu jualan bakso Malang, kurang lebih 2004 kalau nggak salah. Itu saya udah mulai memberanikan diri, coba-coba buka sendiri. Dengan waktu itu tuh apa ya, pengalaman minim banget di bidang bakso Malang. Bahkan saya juga sering dikata-katain orang, wah bang bakso Malangnya nggak enak, enakan ikut orang. Nah, waktu baru ngeritis, jadi rasa itu Mas Heru sendiri belum dapat gitu ya. Oh, Heru Bakmal nih kan pasti kan kalau bakso Malang itu banyak, dia punya ciri khas sendiri gitu. Betul. Berarti ada usahanya dulu tuh, jadi enak gitu. Ya betul. Jadi kurang lebih singkat cerita tuh 1 tahun saya cari resep dan akhirnya saya ketemu lah sama resep saya yang sekarang gitu. Alhamdulillah dari 2004 ya kurang lebih sampai sekarang masih bertahan. Bakso Malang saya kasih nama itu brandnya Bakmal Heru. Jadi di luaran sana juga akhirnya sampai saya bikin konten YouTube pun orang nggak akan tahu nama Bakmal itu, dikira nama kan, padahal itu sebenarnya nama usaha saya bawa. Jadi ya selama saya berkecimpung di bidang usaha bakso Malang, suka dukanya luar biasa banyak, terutama untuk bertahan supaya usaha kita tetap eksis. Itu menurut saya luar biasa tantangan. Kalau hanya sekedar kita jualan gitu gampang sih, tapi untuk bertahan dengan kualitas itu luar biasa pekerjaan yang apa ya, sedikit nekat lah menurut saya. Saya cari resep gimana caranya supaya saya tetap awet usaha saya sampai sekarang. Iya, kalau saya lihat dari tahun berapa mulai tadi? 2004. 2004 sebelum ikut orang itu kan ya, maksudnya bos yang lama Iya. kan gitu. Berarti kan Om Heru harus menyiapkan modal dulu nih dari sisi materinya kan. Itu kalau nggak salah pakai gerobak gitu ya. Itu dari modal berapa Mas? Maaf kalau boleh tahu, itu kan biasanya kan teman-teman di luar sana, sobat Explore di luar sana yang ingin memulai usaha baru pasti kan akan memikirkan modal dasar dulu sebelum mereka bergerak gitu kan. Betul. Dulu di tahun 2004 saya sebenarnya nggak punya modal. Kebetulan waktu tahun 2004 itu saya dipinjamin modal sama teman saya 3 juta. Waktu itu dengan saya sangat takut, karena waktu itu kan saya belum pernah punya utang sampai 3 juta. Jadi akhirnya saya dipinjamin modal sama teman saya. Dia bilang supaya kamu belajar mandiri, tak kasih modal. Jadi dengan rasa was-was bisa balikin enggak ya modal orang. Alhamdulillah gitu, dengan niat saya yang baik, alhamdulillah saya bisa melewatin itu. Mas Heru gini,
dari awal merintis Mas Ari baru punya satu gerobak nih ya, gerobak dorong tuh ya gitu. Iya. Terus sampai berarti sudah berapa tahun dari mulai sendiri? Ada 4 tahun 5 tahun? 4 tahun setengah. 4 tahun setengah itu udah berapa gerobak yang Mas Heru punya? Jadi 4 tahun setengah saya berdiri sendiri. Setelah lewat 4 tahun setengah saya baru ngajak orang. Oh jadi 4 tahun itu sendirian, Sendiri. akhirnya mulai punya anak buah di tahun keempat itu ya? Iya betul. Udah berapa sekarang banyak anak buah dengan gerobak-gerobak yang pejuang rupiah ya sobat ekspor ya? Jadi bakso Malang keliling pakai gerobak bukan mangkal. Jadi alhamdulillah masih punya 8 lah. 8 itu dalam waktu setahun ya? Ada setahun 2 tahun? Iya. Dulunya awalnya banyak, ya ada 13. Tapi belakangan saya mulai mengkerucut karena berdasarkan pengalaman. Awal-awal saya nafsu gitu punya gerobak banyak ya. Tapi setelah saya pikir sampai berjalan waktu itu bukan itu sih yang saya cari. Dikit tapi berkualitas anak-anak yang ikut bermitra sama saya itu penting gitu dibanding gerobak banyak tapi nggak jelas lah intinya kan. Oh teman-teman yang ikut Mas Heru tuh jadi gini. Mas Heru saya mau jualan berarti mereka itu bagi hasil atau gimana Mas Heru? Iya. 40-60 mainnya. Ya, jadi mereka store saya 60 mereka ngambil 40. Gitu. Mulai dari modal 3 juta, katakanlah sobat ekspor Mas Heru ini nekat gitu ya. Gambling dong ini, Ya, deg-degan dengan worry dengan kebaikan temannya tuh ayo maju gitu. Diinspirasi teman. Iya. Nggak ada yang tidak mungkin dengan modal segitu akhirnya bisa bergerak. Nah, pertama 4 tahun berjalan dengan modal si 3 juta ini sudah menghasilkan omset berapa? Iya, kalau usaha hasil omset kotor lah ya, kurang lebih beratnya itu 15 juta dapat per bulan. Ya. Sobat ekspor dari 3 juta ini loh Mak. Mas Heru usianya berapa? Sekarang 42. Teman-teman sobat ekspor dan teman-temannya vlogernya Mas Heru di luar sana. Mas Heru ini termasuk kreatif usia muda, tapi maaf nih di luar sana dia nggak malu dengan usianya, dia mau mendorong gerobak asal halal, tapi lihat siapa yang mau gaji 15 juta hari gini. Nah di masa pandemi gini ya, itu untuk penjualan bagaimana Mas? Ada gerak kan pasti kena dampak gitu kan ya. Tapi kalau Mas Heru sendiri gimana nih di jualan ini? Luar biasa, grafiknya langsung turun. Tapi ya nggak apa-apa. Kan saya selain bermitra sama anak-anak yang dorong dari kampung ke kampung, saya juga kan punya kantin juga. Jadi untuk saat ini kan stand saya di kantin tutup. Kan saya punya 2 juga. Ada berarti di kampung. Ada yang tidak masuk gitu ada ya? yang nggak masuk, ya. Dan luar biasa menurun. Tapi ya nggak apa-apa. Semua di luar sana saya yakin teman-teman pengusaha semuanya saya percaya ngalamin yang masih yang sama. Pasti ya di luar sana sobat ekspor dengan masa pandemi kayak gini seperti ini semua akan berdampak dari sisi ekonomi gitu kan Mas. Untuk menjalin kepercayaan sama mitra-mitranya Mas Heri yang 8 gitu kan. 8 itu kan bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang cukup lah ya untuk pemula seperti Mas Heru. Dibilang pemula udah berapa tahun loh dia menjalani usaha ini. Itu bagaimana kedekatan Mas Heru dengan teman-teman yang ber8 itu? Iya, saya sebenarnya punya trik dulu karena memang saya pernah kerja di perusahaan ya, perusahaan swasta. Jadi ilmu semua perusahaan itu saya bawa di dunia usaha saya. Jadi kalau lagi on time kerja gitu bareng sama anak 8 itu, saya sistemnya itu tidak pernah menganggap usaha itu milik saya. Jadi saya punya mindset bahwa saya juga ikut orang. Gimana caranya supaya orang percaya dengan saya, pasti saya harus rajin. Dan itu saya mindsetin anak-anak 8 orang. Jadi saya bilang kalau waktunya kerja kita kerja, tidak ada sahabat dalam pekerjaan. Jadi di luar pekerjaan oke, kita make friend. Nah saya bilang sama anak-anak, bagaimanapun juga jangan pernah sepele sedikit pun tentang pekerjaan, terutama di dunia kuliner bakso kan. Saya bilang karena dari sinilah masa depan kita walaupun kecil. Gini Mas, maaf Mas Heru, boleh nggak sobat ekspor di luar sana dan teman-teman vlogernya Mas Heru, Bakma, kasih tips bagaimana cara memulai atau ya pasti kan kalau merintis itu harus memulai dari rasanya, dari modalnya,
tips dasar deh. Ini kan tadi udah diceritain sama Mas Heru betapa nekatnya dia. Tapi teman-teman yang di luar sana yang pasti sudah melihat kita nih akan terinspirasi. Oh, dengan modal 3 juta, maksudnya dengan modal yang minim saja bisa gitu. Bisa dibagi ke teman-teman dan sobat explore di luar sana nggak tipsnya gitu. Tips dasarnya ya gitu. Cara buat baksonya juga Ya, gitu. kalau di bidang usaha kuliner, terutama makanan ya, saya percaya tantangannya lebih berat dibanding kita jual fashion, sepatu atau baju ya. Pasti banyak ya. Karena kan soal rasa, itu pertama. Jadi kalau saya sih punya tip, untung sedikit nggak apa-apa. Yang penting kan pelanggan kita itu puas. Artinya itu rasa itu nomor 1 dan itu nggak bisa dibohongin. Kata orang kan lidah tidak bohong. Jadi kebersihan itu nomor 1 penting. Jadi karena berhubung dulu saya pernah kerja sama orang Jepang, jadi saya suka orang Jepang itu kan bersih. Jadi bersih itu nggak bisa ditawar-menawar, harus gitu. Jadi rasa, kebersihan, dan juga kejujuran kita sama pelanggan itu harus kita bilang, ini gimana sih rasanya menurut kalian, enak nggak? Kalau nggak enak saya siap dikritik. Itu pribadi saya seperti itu di dunia usaha, harus berani dikritik karena gitu ya. Modal dasar ya Mas ya. ya gitu. Jadi jangan tersinggung kalau Ya, nggak betul. enak gitu. Karena memang kritik dasar itu sebenarnya membangun gitu ya. Sangat, iya. Gitu. Karena ya kita tahu lah bisnis kuliner itu pasti Mas Heru sudah cerita di luar sana. Rasa enak pasti dikejar gitu kan. Mas kalau boleh tahu itu semangkok Mas Heru jual berapa? Standar aja kalau di kantin sekolah saya 15, kalau di anak-anak yang untuk keliling antar kampung-kampung harga merakyat sampai 10.000 paling tinggi dong gitu. Kalau anak kecil Om Heru 3.000 aja boleh. Bisa. Baik hati sekali. Bisa. Jadi nggak dipatokin ya harus Ya, berapa ya. gitu karena kan ya namanya anak-anak kan uang Ya, jajannya bisa ditaker betul. ya gitu. Oke, sobat explore di luar sana, jangan takut memulai usaha. Tapi tipsnya dari Om Heru nih harus kita garis bawahi. Karena apa? Dengan dia mempercayai dan memberikan kepercayaan. Berarti intinya kepercayaan dulu ya. Iya. Karena kan bermitra dengan 8 orang ini. Kalau nggak punya rasa kepercayaan itu kayaknya bawaannya was-was ya, gitu kan Mas Heru ya. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman di luar sana jangan takut memulai kalau itu baik dan itu halal awalnya Ya, gitu ya. insya Allah. Support istri gimana? Istri sangat mendukung ya, karena kan ya di agama juga udah jelas ya, dunia usaha itu kan rezekinya sedikit lebih banyak dibanding kita bekerja gitu. Jadi dari awal juga emang istri sangat mensupport sampai sekarang. Nah, kan ada pepatah kalau lagi sukses di belakangnya ada siapa? Pasti ada wanita hebat di belakangnya. Bukan begitu sobat explore? Teman-teman Bakmal, boleh diceritain nggak awal mulanya berani nih terjun kita di luar dari bakso nih ya? Ini karena Mas Heru ini sudah punya channel sendiri, dia sudah berani bikin vlog. Ini loh nekat tapi keren. Coba gimana ceritain sedikit aja awal mulanya ngevlog gitu. Rezeki karena corona, orang banyak takut karena corona. Saya alhamdulillah karena corona bisa ngevlog karena waktu saya banyak, jadi saya manfaatkan. Saya orangnya kan nggak bisa diem ya, jadi karena banyak di media sosial orang berbondong-bondong artis pejabat ikut di dunia per-YouTubean, akhirnya saya mencoba. Ya alhamdulillah udah hampir jalan. Oh, gitu ya. Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Udah kemana aja? Masih seputar wilayah Jawa Barat, Lampung, Bengkulu. Ya. Dekat-dekat tapi udah jauh-jauh. Nah, kita mau closing di akhir pertemuan kita yang singkat ini. Sebenarnya waktunya pengen banyak ya sobat explore, teman-teman banget, cuman terbatas. Kasih tips, kasih saran, dan sama satu lagi misi visinya Mas Heru ke depan untuk usaha Mas Heru sendiri itu apa? Ya. Tipsnya dulu untuk teman-teman pemula, sama apa sih yang Mas Heru inginkan di usahanya Mas Heru di kan resolusi nih 2021 mau bagaimana lagi nih? Betul. Tipsnya jangan takut mencoba sesuatu yang baru, karena kadang-kadang sesuatu ketakutan itu dibayar lunas di ujungnya, pastilah. Ya tips saya gitu buat pengusaha mungkin baru ya mau mulai gitu kan, karena pandemi virus corona kan pasti ya berbondong-bondong cari pekerjaan baru. Jadi kalau untuk di dunia usaha kuliner jangan takut. Yang penting itu pertamanya kita harus sering sharing sama pembeli. Nggak apa-apa dia, ini gimana, enak, kalau nggak enak ngomong gitu.
Itu ilmu yang luar biasa. Terus resolusinya ke depan gimana untuk usahanya Mas Heru? Usaha masih, walaupun saya kencang ngeplok sekarang, masih tetap buka usaha kuliner. Karena kan tujuan saya cuma satu ya, uang nomor 2, tapi membantu teman-teman di luar sana yang boleh dikatakan nganggur itu nomor 1 banget. Nomor 2 itu uang di belakang. Jadi saya bukan terlalu mengedepankan uang. Jadi misi kemanusiaan pertama. Mengikuti ya nanti Ya, gitu. betul. Mas Heru, terima kasih waktunya dengan waktu yang terbatas ini. Okay. Mas Heru sudah menginspirasi sobat explore di luar sana yang baru memulai usaha dengan usianya yang 42 tapi sudah berani memulai usaha yang hampir 4 tahun setengah. 4 tahun setengah ya? Iya. 4 tahun setengah itu kategorinya dia sudah Merintis. bisa, ya, Ya. sudah merintis dan sudah bisa berdiri di kakinya sendiri. Sobat explore di luar sana, diambil ilmunya yang diberikan sama Mas Heru. Mudah-mudahan terinspirasi, jangan takut memulai tadi kata Mas Heru. Ya, Jadi betul. percaya diri, Bismillah. 1, jangan jangan takut dan jangan gimana itu tadi. Yeah. Kritik orang tuh jangan marah karena yeah. kritik itu membangun. Oke guys, terima kasih ya buat kalian yang sudah menyimak wawancara singkat saya bersama rekan saya Explore Media. Kurang lebih subscribe juga di channelnya guys, Explore Media. Jadi apa ya namanya? Ya kita silaturahmi aja antar sesama YouTuber, sama YouTuber. Oke guys, biasa buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe, share ya. Menurut kalian bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.